ya ke acara anak tanggal 23 Juli jam 8 di sekolah Paris. Caranya pasti seru loh. Ditunggu kehadirannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman. Jangan lupa datang ya ke acara anak tanggal 23 Juli jam 8 di sekolah Paris. Caranya pasti seru loh. Ditunggu kehadirannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Shalom, selamat sore Ibu, Bapak, Saudara-saudari dan anak-anak. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristen Jawi Wetan. Terutama sekali untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat kami. Kami ucapkan selamat datang, kiranya peribadatan ini akan membawa berkat bagi kita semua. Ibadah pada sore hari ini dalam rangka ibadah pembukaan bulan keluarga. Jadi mungkin ada yang unik tadi di gereja kami karena bukan hanya majelis jemaat yang menyambut Bapak Ibu, tapi ada keluarga yang ikut terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini. Ibu Bapak sekalian, untuk warta jemaat ada yang perlu kami tambahkan. Untuk pemberkatan perkawinan gerejawi, yaitu Saudara Yaniar Dwi Haryono dari GKJW Jemaat Tunjung Sekar, putra Ibu Sugiono, dengan Saudari Safira Ayu Deviana, kelompok 6 GKJW Jemaat Malang, itu putri Bapak Ibu Triwidyo Sularso. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Kemudian dari panitia hari ulang tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-100 ada bahwa pagi hari tadi sampai siang sampai hampir sore itu sudah dilaksanakan, setelah ibadah pagi sudah dilaksanakan lomba karambol dan pingpong untuk bapak-bapak, dan selanjutnya hasil lomba mewarnai pada tanggal 25 Juli 2023 di Joglo kemarin. Untuk jenjang balita juaranya anak Arselo Aska Palti atau anak Selo. Juara 2-nya Ganjar Putra Adi Rajasa atau anak Adi. Yang ketiga anak Hanung Wiryateja Sudirjo atau Hanung. Selanjutnya untuk jenjang pratama anak Sevita Natania Siti, anak Nata. Kemudian yang juara 2 Audrey Rosa Kinanti atau anak Audrey. Sedangkan juara 3-nya Fania Jeselin Tatipata atau anak Fania. Hasil-hasil dari hasil karya anak-anak bisa dipersani di Joglo. Selanjutnya kami juga akan masih melakukan acara jalan santai, itu nanti akan kami laksanakan tanggal 19 Juli. Harinya hari Rabu, itu tanggal merah. Monggo jika ada keluarga atau yang lain mau ikut meramaikan acara kami dipersilakan. Untuk kuponnya akan segera bisa didapatkan nanti di gereja maupun di kelompok-kelompok. Bapak Ibu, sebelum dimulai ibadah akan ada penayangan video dari panitia 100 tahun GKJW. Dipersilakan. Aduh, ini waktunya kakak nih bayar uang gedung masuk SMA. Adik juga bayar uang gedung masuk SD. Ini juga ada permintaan persembahan 100 tahun GKJW. Aduh, gimana nih, padahal pengen memberikan yang terbaik. Tapi ya piye, sudahlah. Pasti Tuhan sudah mengatur semuanya sesuai dengan waktunya kok. Berserah sajalah. Berserah kepada Yesus. Waduh, Rek, resik-resik, Rek. Lah iya, maaf loh Jeng, ini iya, lagi gak apa-apa. Jeng, ini loh, saya ini mau mengembalikan
Apa ini? Dulu itu kan Jengware bantu keluarga kami waktu pindahan itu. Walah, sudah lama banget loh Lah itu. iya, tapi yo baru sekarang balik ngapunten ya. Waduh, kita tuh niatnya membantu loh, Jengsan. Lah iya, soalnya saya sudah banyak dibantu sama Jengware. Jadi ya sudah, ini akhirnya ya sebaliknya baru sekarang ngapunten ya. Puji Tuhan loh, ini kok ya pas berkah Tuhan banget loh ini. Iya. Pasti butuhkan. Kok yang jenengan pas nganter. Lah iya. Luar biasa. Ya wis, tak tinggal dulu ya. Matur nuwun sangat nggih. Ya. Aduh. Tuhan luar biasa, matur nuwun sangat. Kok ya semuanya pas pada waktunya. Pas harus bayar, Tuhan memberkati. Pas harus mempersembahkan yang terbaik, Tuhan mencukupkan semuanya. Luar biasa, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Terima kasih. Videonya masih bersambung Bapak Ibu untuk minggu-minggu selanjutnya. Baik, pada sore hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Handriawan SAG. Untuk mengawalinya, monggo Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji namanya dengan nyanyian Satukan Hati Kami. Mari bersama-sama kita masuk ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pengakuan yang sama, bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada
tercurah atas saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mulai minggu ini kita memasuki bulan keluarga GKJW tahun 2023. Dan kita dipandu oleh tema liturgis kita saat ini, keluarga GKJW sebagai keluarga kerajaan Allah. Sedangkan tema khotbah kita pada sore ini adalah keluarga yang hidup dalam kepedulian. Idealnya, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh. Tubuh yang tidak hanya persoalan tubuh, melainkan juga menyangkut akal budi dan psikologi, kematangan batin dan pikiran antara jasmani dan rohani. Idealnya, keluarga merupakan tempat pemberi energi dan semangat. Di sana kita mendapatkan perhatian, kepercayaan, kasih, dan kenyamanan untuk bertumbuh dalam segala hal yang baik. Idealnya, di dalam keluarga, setiap anggotanya mampu mengembangkan setiap karunia-Nya, karena masing-masing orang bebas menjadi apa dan siapa di dalam keluarganya tanpa harus merasa tertindas dan tersisihkan. Idealnya, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat terjadi badai kehidupan. Siapapun dapat berkeluh kesah, menyampaikan rasa sakit dan kedukaannya, mendapatkan dukungan dan penguatan. Namun, seringkali keluarga juga dapat menjadi sumber pertama munculnya berbagai permasalahan. Dan memang tidak ada satupun keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup itu. Maka disinilah sebenarnya kita dipanggil untuk dapat masuk dalam perenungan batin yang sesungguhnya, sembari bertanya pada diri kita masing-masing sebagai keluarga, sudahkah keluarga kita mampu menjadi wujud terkecil dari kerajaan Allah di tengah dunia ini, menghadirkan berkat bagi setiap orang yang menjadi anggotanya dan menghadirkan berkat bagi dunia di sekitarnya. Kasihkan milik kita.
bersama-sama kita berdoa mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu yang kudus dan mengucapkan syukur atas segala perkara yang ada dan terjadi di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dan berkati hidup kami sebagai pribadi dan sebagai persekutuan. Bahkan sebagai keluarga, Engkau adalah Allah yang hadir dan peduli atas kehidupan kami. Dan perkenankan pada saat ini, ketika kami anak-anak-Mu yang telah mengalami bagaimana Engkau merawat kehidupan kami sebagai satu keluarga, dengan segala kesungguhan hati dan kejujuran mengaku bahwa hidup keluarga kami sering jauh dari ideal. Seperti apa yang Engkau kehendaki, itu nyata dalam keluarga Allah. Dalam keluarga Allah kami tahu di sana ada kepedulian, di sana ada kasih mesra, di sana ada perhatian, di sana ada pengampunan, di sana ada saling menopang. Kami sungguhnya merindukan hal itu, ya Tuhan, di dalam hidup kami. Tetapi senyatanya Engkau tahu apa yang sebenarnya ada dan terjadi. Hidup kami jauh dari ideal itu. Kehidupan keluarga kami sering dipenuhi oleh kebencian. Kehidupan kami sebagai keluarga sering menjadi persoalan atas bagian dari keluarga di mana kami hidup. Di dalam kehidupan keluarga kami sering kasih belum bisa diwujudkan begitu rupa seperti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam kehidupan keluarga kami, sering kami tak bisa mengampuni satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pada saat ini, kami anak-anak-Mu dengan segala ketulusan dan kejujuran hati, memohon pengampunan-Mu. Supaya dengan pengampunan Tuhan, kami boleh layak untuk menghampiri tahta Tuhan, kami layak untuk menyembah Tuhan, kami layak untuk terus boleh menghayati akan perjumpaan kami sebagai satu persekutuan yang meneguhkan. Rahmat anugerah-Mu telah nyata dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Biarkanlah itu yang akan terus meneguhkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk berusaha menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga yang hidup seturut dengan apa yang menjadi kerajaan Allah yang ideal. Demikian Tuhan ungkapan doa kami. Yang kami pinta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Dalam pengampunannya, Dia memberitakan kepada kita berita anugerah menurut Roma 5 ayat 10 dan 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dan seiring dengan berita pengampunan ini, berita anugerah ini, saudara-saudara, mari kita kembali dengan satu pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 bait 1 sampai bait yang ketiga.
Satu persembahan pujian dari keluarga Bapak Ambar Setioko, bersama keluargaku melayani Tuhan. Lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end. Forever love you, our God has sworn me and my house. We will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, knitting us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Bapak Ibu yang kekasih, bersama kita akan menerima firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati kita. Terpujilah Tuhan, kekuatan kami dan sumber pengharapan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat perjumpaan yang indah di petang hari ini, di mana kami boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, persiapkanlah hati kami, kuasalah pikiran kami, bukalah telinga kami, agar firman-Mu dapat tinggal dalam hati kami, tumbuh, berkembang, bahkan berbuah di dalam kami hari lepas hari ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bersama kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 50, bait yang pertama, kedua, dan keenam, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu sumber penghiburan, kabar keselamatan. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Bacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat yang ke-5 sampai dengan 9. Yeremia 28 ayat yang ke-5 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ku kenalkan kesetiaan Tuhan.
Bacaan yang kedua diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 10, ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita yang melihara dalam hati setiap firman dan melakukannya dalam kehidupan keseharian. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini kita bertemu kembali dalam peribadahan, dan ini adalah peribadahan pertama di mana kita memasuki bulan keluarga.
Tema kita masih berbicara tentang keluarga dan kita menghayati bagaimana keluarga GKJW itu sebagai keluarga Allah. Pada saat ini, kita bersama-sama merenungkan dari 3 bacaan yang berbeda. Saya mulai permenungan ini dengan sebuah cerita. Pada tahun 1993, Steven Spielberg pernah menyutradarai sebuah film yang sangat terkenal, tahun 1993. Film itu berjudul Schindler's List. Memenangi banyak Oscar, artinya menangi banyak penghargaan Oscar. Kalau tidak salah lebih dari 10 penghargaan Oscar. Sayang cerita film itu sendiri tidak tayang di Indonesia pada tahun 1993. Karena tampaknya ada beberapa isu yang dianggap krusial, isu-isu yang dianggap bisa menyebabkan sesuatu jika itu diputar di Indonesia ini. Tapi film itu adalah sebuah film yang sangat terkenal karena mendapatkan banyak penghargaan Oscar. Film itu sendiri sebenarnya diadaptasi dari sebuah novel karangan novelis Australia yang berjudul Schindler's yang berkisah, saudara-saudara, berkisah tentang seorang pengusaha Jerman bernama Oskar Schindler. Kisahnya sebenarnya adalah sebuah kisah sederhana. Bahwa Oskar Schindler ini adalah seorang berkebangsaan Jerman. Dan itu juga berarti bahwa secara resmi dia adalah pengikut Hitler. Konteksnya adalah situasi zaman pada Perang Dunia Kedua, sekitar 1939 sampai 1946. Di mana kita tahu bahwa kekuasaan Hitler begitu kuat mencengkeram pada saat itu, yang kemudian mengakibatkan pembunuhan atas 6 juta orang Yahudi. Di Eropa termasuk di dalamnya adalah di Polandia dan di Cekoslowakia. Setting film ini di Polandia dan di Cekoslowakia, di mana Oskar Schindler ini, saudara-saudara, adalah seorang pengusaha yang pada akhirnya setelah dia melihat pembantian yang terjadi atas kehidupan orang-orang Yahudi, yang terjadi di Polandia, yang terjadi di Cekoslowakia, kemudian menjadi titik balik atas hidupnya untuk apa? Untuk mau melakukan sesuatu untuk orang-orang Yahudi ini. Akhirnya, dia merekrut orang-orang Yahudi itu menjadi pekerjanya di pabriknya yang didirikan di Cekoslowakia. Dan tidak tanggung-tanggung saudara-saudara, dia memperkerjakan 1.100 orang Yahudi. Jadi pabriknya itu menjadi tempat bekerja orang-orang Yahudi, sekaligus juga menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi yang pada saat itu ada dalam ancaman kekuasaan Hitler. Sampai pada akhirnya saudara-saudara, ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua itu, orang-orang Yahudi yang bekerja di pabriknya ini dibebaskan. Mereka diminta untuk mencari saudara-saudaranya yang barangkali masih ada dan hidup. Artinya bahwa pada saat itu saudara-saudara, Oskar Schindler ini telah menyelamatkan 1.100 nyawa orang Yahudi. Sekarang panjenengan bisa menyaksikan film itu di YouTube. Kalau dulu tahun 1993 itu belum ada di media sosial. Tapi yang pasti bahwa kalau kita menghayati cerita ini saudara-saudara, sebuah cerita film yang sebenarnya berbicara tentang kepedulian. Kepedulian seorang bernama Oskar Schindler. Yang karena kepeduliannya itu saudara-saudara, 1.100 nyawa orang Yahudi terselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saya yakin bahwa kita sepakat
Yang namanya kepedulian itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat mendasar. Karena apa? Karena selalu berhubungan dengan kematian dan kehidupan. Sebagaimana Oskar Schindler yang telah menyelamatkan 1.100 nyawa orang Yahudi karena kepeduliannya. Sebaliknya saudara-saudara, kita juga tentu akan sepakat bahwa ketidakpedulian itu akan menghancurkan kehidupan. Ketidakpedulian itu akan menyebabkan banyak nyawa melayang. Mari kita bayangkan kembali saudara-saudara, ketika terjadi pembantaian atas 6 juta warga Yahudi atau orang-orang Yahudi. Lalu apa yang menjadi peran dari negara-negara yang ada di dunia ini? Tidak banyak. Negara-negara bisa tidak banyak berperan untuk mencegah itu terjadi. Artinya bahwa di sana kita juga melihat ada banyak ketidakpedulian yang kemudian melahirkan, menyebabkan 6 juta orang Yahudi itu mati. Dan ini juga sebenarnya menjadi bagian dari pesan film Schindler List yang dirilis tahun 1993. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Berbicara tentang kepedulian, sebenarnya narasi kita, bacaan kita yang ketiga, Matius pasal 10, ayat 40 sampai 42, itu juga berbicara tentang kepedulian. Mari bersama-sama kita perhatikan, bahwa di sana berulang kali Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut, barang siapa menyambut, barang siapa memberi, begitu. Dan kita menghayati, kita memahami bahwa yang menyambut, yang memberi, itu sesungguhnya adalah orang-orang yang peduli. Menyambut dan memberi itu adalah tindakan kepedulian yang dinyatakan oleh seseorang kepada yang lainnya. Karena tanpa kepedulian, saudara-saudara, tidak mungkin seorang bisa menyambut. Tanpa kepedulian, seorang tidak mungkin bisa memberi. Konteks bacaan kita memang adalah berita ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar kesukacitaan. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di sana kita menjadi jelas konteks dari cerita itu secara keseluruhan yang sampai pada akhirnya adalah bagian yang menjadi bacaan kita pada sore hari ini. Bahwa Tuhan Yesus pada saat itu memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk mewartakan Injil. Dan kita tahu bahwa itu adalah bukan tugas yang mudah. Bukan tugas yang mudah bagi para murid. Karena apa? Karena para murid itu bukan orang-orang terpelajar. Mereka adalah kaum awam yang kemudian mereka diminta oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Dan untuk melakukan tugas itu, saudara-saudara, sesungguhnya mereka membutuhkan topangan orang lain. Untuk melakukan tugas itu, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Untuk supaya tugas itu bisa terselesaikan dengan baik, mereka butuh kepedulian dari orang lain. Oleh karena itu berulang kali Tuhan Yesus berkata, ketika dia mengajarkan murid-muridnya, barang siapa menyambut, barang siapa menyambut, barang siapa memberi. Singkat kata, saudara-saudara, bahwa kepedulian seorang pada murid-murid yang mewartakan Injil, yang ditunjukkan dengan menyambut mereka, dengan dari Injil yang mereka wartakan. Kepedulian itu sudah merawat hidup para pewarta Injil. Tapi kepedulian itu juga sekaligus juga merawat Injil itu sendiri. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita, saudara-saudara, bahwa siapapun juga yang menyambut para pewarta Injil itu sama dengan menyambut Kristus, menyambut yang mengutus. Artinya adalah bahwa kepedulian itu bukan hanya menyangkut bagaimana kita peduli kepada orang lain, hubungan kita dengan orang lain, tapi itu juga terkait hubungan mereka yang peduli dengan Tuhan. Itu narasi kita yang ketiga dari
apa yang dituliskan di dalam Injil Matius. Berbicara tentang kepedulian yang pada dasarnya itu merawat kehidupan. Kehidupan para pewarta Injil merawat kehidupan Injil yang diwartakan itu sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan bacaan kita dari Yeremia pasal 28, ayat 5 sampai ayat yang ke-9, bacaan kita yang pertama, saudara-saudara. Sebenarnya di sana juga berbicara tentang kepedulian. Di sana ditampilkan kepada kita dua tokoh yang berseberangan, dua tokoh yang berbeda. Yeremia, saudara-saudara, tampil sebagai tokoh yang peduli atau orang yang peduli. Dia peduli atas kehidupan orang-orang Israel. Karena dia peduli atas kehidupan orang-orang Israel, maka yang diwartakan kepada orang-orang Israel ini adalah kebenaran. Jadi yang diberitakan oleh Yeremia itu adalah kebenaran seperti apa yang didengarnya dari Tuhan. Kebenaran yang seperti apa? Kebenarannya adalah bahwa bangsa Israel itu akan berada di pembuangan selama 70 tahun. Itu yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang Israel di pembuangan. Meskipun pada saat itu saudara-saudara, Yeremia itu dimusuhi oleh orang-orang Israel karena orang-orang Israel tidak mau mendengar berita yang sesungguhnya adalah kebenaran ini. Mereka ingin mendengar berita yang enak. Dan berita yang enak itulah yang disampaikan oleh Hananya. Yang sesungguhnya itu adalah berita, dalam kutip begitu kita boleh mengatakan ini adalah sebuah berita kebohongan atau berita yang palsu, berita dosa. Karena Hananya sendiri tampil sebagai seorang pribadi yang tidak peduli atas kehidupan Israel. Maka yang diberitakan kepada bangsa Israel itu adalah berita yang tidak benar. Yang diberitakan kepada bangsa Israel itu adalah kebohongan. Nubuat yang disampaikan itu adalah nubuat palsu. Nubuatnya apa? Hananya mengatakan bahwa 2 tahun lagi engkau akan bebas. Begitu. Berita yang menyenangkan bagi bangsa Israel. Tapi sesungguhnya berita ini, saudara-saudara, bukan berita yang benar. Sekalipun keduanya mengatasnamakan Tuhan, ini adalah nubuatan, ini ada berita yang aku dengar dari Tuhan. Tapi pada akhirnya sejarah membuktikan bahwa yang benar adalah Yeremia. Oleh karena itu kalau kita perhatikan bacaan kita yang kedua, dari Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-9, sebenarnya dikatakan kepada kita bahwa Yeremia pada saat itu mengingatkan Hananya. Mengingatkan kepada Hananya. Apa yang diberitakan itu sesungguhnya tidak benar. Dalam bahasa sederhana boleh katakan seperti itu. Apa yang disampaikan, yang diwartakan itu berbeda dengan apa yang disampaikan nabi-nabi sebelumnya. Dan sejarah membuktikan pada akhirnya saudara-saudara, ia yang berbicara, yang bercerita, ia yang menyampaikan warta kebohongan. Karena dia tidak peduli atas kehidupan orang Israel ini berhadapan dengan kematian. Ayat yang ke-17 dari pasal 28 kitab Yeremia memberitakan kepada kita bagaimana sesungguhnya pada akhirnya kematian itu yang kemudian merenggut Hananya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Yeremia itu peduli atas hidup Israel. Dan dia mewartakan kebenaran. Sekalipun ia dibenci oleh orang-orang Israel. Tetapi Hananya, saudara-saudara, dia ingin diterima oleh bangsa Israel. Oleh karena yang diwartakan kepada mereka itu adalah kepalsuan, kebohongan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dua narasi kita pada saat ini sebenarnya hendak menekankan bahwa kepedulian itu penting. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Kepedulian itu menjadi syarat utama bagi kehidupan, bagi terpeliharanya kehidupan ini. Kepedulian itu diperlukan dalam
semua aspek kehidupan kita. Di berbagai macam bidang kehidupan kita selalu membutuhkan kepedulian. Dalam dunia politik misalnya saja, kita butuh para pemimpin yang peduli atas kehidupan masyarakat kecil, yang peduli ketika mereka mengambil kebijakan itu yang akan menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kesejahteraan dan tidak menyengsarakan bagi masyarakat yang ada. Itu dalam dunia politik. Dalam dunia bisnis pun kiranya itu juga terjadi. Bukan hanya pebisnis yang mampu dan pandai mereguk keuntungan, tetapi lebih dari itu, mereka yang mau peduli, mau men-share sebagian dari keuntungannya untuk masyarakat, untuk kesejahteraan, untuk menopang roda kehidupan dari dunia di sekitarnya. Dan tentu saja juga adalah para pebisnis yang peduli atas lingkungan di mana ia hidup dan menjalankan roda usahanya. Di berbagai bidang kehidupan, saudara-saudara, kepedulian itu dibutuhkan. Dan tampaknya kita juga perlu untuk mengingat, saudara-saudara, bahwa kekristenan itu hadir di dunia pertama-tama adalah karena kepedulian Allah. Jadi kekristenan hadir di dunia ini pertama-tama hadir karena kepedulian Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia terusir dari Taman Eden, kemudian hidup manusia itu terus bergerak menuju kepada kebinasaan karena upah dosa itu adalah maut, dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana kepedulian Allah. Allah yang peduli itu kemudian merancangkan karya penyelamatannya. Allah yang berinisiatif untuk berkarya bagi manusia yang tidak ada pada saat itu dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan yang merancangkan keselamatan bagi manusia, yang itu kemudian teranyam dalam sejarah kehidupan Israel, yang kemudian berpuncak pada peristiwa Yesus. Kekristenan itu hadir, saudara-saudara, karena kepedulian Allah. Allah yang menebus dosa manusia. Dan dari semua yang telah kita gumuli bersama pada saat ini, saudara-saudara, kiranya kita juga menjadi semakin sadar bahwa salah satu identitas utama kehidupan orang Kristen itu adalah peduli. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang peduli, jadilah keluarga Kristen yang peduli, jadilah komunitas Kristen yang peduli, seperti Allah sendiri yang peduli. Allah sendiri yang menyatakan kepeduliannya kepada dunia, kepada kita semua. Lebih-lebih saudara-saudara, ketika mulai minggu ini, kita memasuki bulan keluarga GKJW tahun 2023. Kita diajak, kita ditantang untuk terus mau membangkitkan dan meneguhkan diri kita sebagai keluarga yang peduli. Keluarga yang peduli, keluarga kerajaan Allah itu adalah keluarga yang peduli. Karena kerajaan Allah sesungguhnya di dalamnya itu pasti ada kepedulian. Suami yang peduli, saudara-saudara, dia pasti menumbuhkan rasa percaya diri pada istrinya. Istri yang peduli itu menyalakan harga diri dan semangat suaminya. Orang tua yang peduli, saudara-saudara, ia pasti menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Anak-anak yang peduli, ia menambahkan gairah hidup orang tuanya. Kakek nenek yang peduli, saudara-saudara, bukan memanjakan cucu-cucunya, tapi akan mengajarkan cucunya bagaimana bisa mandiri dan seterusnya. Di mana-mana, saudara-saudara, kepedulian itu akan memberi makna yang berbeda. Hidup akan berbeda jika kita ini punya sebentuk kepedulian. Dan mari bayangkan, saudara, bagaimana jika dunia ini tidak ada kepedulian. Atau kita tidak bisa membayangkan bagaimana dunia ini jika di sana tidak ada kepedulian.
Karena sesungguhnya kehidupan kita Kristenan itu dibangun di atas dasar kepedulian Allah. Dan itu berarti bahwa dunia pun juga sebenarnya harus dibangun di atas dasar kepedulian dari orang-orang yang hidup di atas dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kembali kita mengingat betapa pentingnya kepedulian itu dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat kembali apa yang pernah diungkapkan oleh Elie Wiesel, seorang sastrawan Yahudi yang pernah mengalami kepahitan pada saat terjadi pembantian atas orang-orang Yahudi itu. Dia adalah salah satu orang yang lolos dari pembantaian yang dilakukan oleh Nazi, oleh pemerintah Hitler pada saat itu. Dia adalah seorang sastrawan, orang juga boleh menyebutnya dia adalah seorang filsuf. Dia berbicara tentang kepedulian begini. Saya pernah menyampaikan, tetapi biarkanlah kita mengingat kembali begini. Apa yang disampaikan oleh Elie Wiesel. Lawan kata dari kasih, bukan kebencian, tetapi ketidakpedulian. Lawan kata dari seni, bukan keburukan, tetapi ketidakpedulian. Lawan kata dari iman, bukan ajaran sesat, tetapi ketidakpedulian. Lawan kata dari kehidupan, bukan kematian, tetapi ketidakpedulian. Itu yang diungkapkan oleh Elie Wiesel. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar dengan jelas betapa pahitnya dia memaknai sebuah ketidakpedulian. Apa-apa yang luhur itu diperhadapkan dengan ketidakpedulian. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketidakpedulian itu sama nilainya dengan kematian. Sebaliknya, kepedulian itu sama nilainya dengan kehidupan. Tidak harus ada ratusan atau ribuan orang, saudara-saudara, yang selamat karena kepedulian kita. Satu orang itu cukup menyenangkan hati Tuhan. Ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Orang Samaria yang baik hati, cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Berapa yang diselamatkan? Satu orang. Satu orang diselamatkan karena kepedulian orang Samaria. Itu sudah menyenangkan Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan tokoh-tokoh besar seperti Yeremia, seperti Tuhan Yesus, ataupun juga seperti Oskar Schindler. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Tapi kepedulian yang ada dalam diri kita, dan itu kalau kita bangkitkan, kita bangun, itu pasti akan berharga bagi kehidupan, karena itu akan merawat kehidupan. Dan kepedulian inilah saudara-saudara yang penting untuk terus kita suarakan. Tetapi juga penting untuk terus diwujudkan. Supaya kepedulian itu bukan hanya sekedar ucapan kata di bibir, tapi kepedulian itulah sebuah tindakan yang nyata. Seperti dicontohkan oleh Oskar Schindler, dicontohkan oleh Yeremia, dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Karena sekali lagi, kepedulian itu sama nilainya dengan kehidupan. Jadilah peduli dengan hidup kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
Kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan dengan satu nyanyian dari PKJ nomor 289 bait 1 dan 3. Bersama umat percaya di seluruh muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu umat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami undang untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengungkapkan doa syafaat kita dan melibatkan beberapa orang yang sudah ditunjuk. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala hal yang Kau berikan pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, tiap keluarga, dan juga kelompok-kelompok kami. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan,
bahwa Engkau pada saat ini boleh memimpin jalannya ibadah, sehingga kami boleh mendengarkan dan ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, dengan penuh sukacita, kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia ini ya Tuhan. Kau mengetahui banyak hal yang boleh terjadi karena Engkau memperkenankan terjadi di Indonesia. Kiranya Engkau memberikan perlindungan, menjauhkan dari segala bencana, malapetaka, segala pertikaian, baik pertikaian antar golongan, suku, ras, dan kelompok. Ya Tuhan, kiranya Engkau satukan bangsa kami ini dari yang terjadi dari keanekaragaman suku, budaya, serta pulau yang tersebar ini. Ya Tuhan, inilah kami. Kami mohon Engkau ikut campur ya Tuhan bagi pemimpin bangsa kami. Engkau tolong pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, DPR baik pusat ataupun daerah, gubernur, wali kota, hingga jajaran yang paling rendah yaitu RT. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon Engkau berkenan memberikan hikmat bijaksana pada mereka. Engkau memberikan mereka kejujuran, Engkau memberikan mereka sifat yang adil, dan mereka boleh takut kepadamu ya Tuhan. Supaya mereka, terlebih orang-orang yang diberi kepercayaan, siapapun itu, boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan perkenan-Mu. Ya Tuhan, semuanya ada waktunya. Kami percaya, kami sebagai manusia yang sangat lemah ini, banyak melakukan dosa. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon ampun untuk dosa bangsa dan negara kami. Kami mohon ampun untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami mengucap syukur. Demikianlah ya Tuhan, doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini pula kami juga berdoa bagi gereja-Mu, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan. Baik yang berada di pelayanan majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Malang, yang sebentar lagi juga pada tanggal 2 Agustus ini berusia 100 tahun. Tentunya karya-Mu sangat nyata dan sangat luar biasa dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi gereja kami ini ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang selama ini membelakan kami, para umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati istri dan anaknya. Berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam pengemban tugas pelayanannya bisa hamba-Mu jalani dengan penuh hikmat dan takut akan Engkau. Demikian juga kami berdoa bagi para majelis dan seluruh badan pembantu yang juga ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu. Berkati keluarganya, pekerjaannya, aktivitasnya, bahkan pergumulan mereka ya Tuhan. Kami serahkan pula segala program kegiatan pelayanan di GKJW Jemaat Malang ini. Kiranya melalui program-program yang direncanakan dan yang sudah dilaksanakan bisa membawa pertumbuhan iman kami dan juga pertumbuhan dan perkembangan gereja kami ini ya Tuhan. Sehingga hanya nama-Mu yang patut kami muliakan. Demikian doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus,
Kami juga berdoa bagi umat-Mu warga GKJW Jemaat Malang. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit dan lansia. Tolong ya Tuhan, akan keberadaan mereka satu persatu. Kiranya Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi umat-Mu yang sakit, sehingga mereka bisa melakukan aktivitasnya kembali dan bisa hadir dalam ibadah seperti saat ini ya Tuhan. Demikian juga bagi umat-Mu yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya Engkau memberkati kehidupan dan masa depannya, serta kebahagiaan bersama keluarga mereka, ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi anak-Mu yang mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau memberikan pasangan yang sepadan dan yang takut akan Engkau, dan juga bagi anak-Mu yang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau akan memberkati pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari sekolah baru. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan membimbing di dalam memilih sekolah yang baru, agar mereka tidak salah di dalam memilih sekolahannya. Demikian ya Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, berkati ayah dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya, berikan kesehatan, damai, sukacita, dan kesabaran dalam bekerja. Berkati ibu, berikan lemah lembut, takut akan Engkau, damai, tenang, dan kesabaran dalam perannya. Dan kami anak-anaknya berkati dengan takut akan Engkau, peka, rajin, dan disiplin menjalankan perannya ya Tuhan. Ampuni kami yang masih banyak kekurangan dalam keluarga ini, kiranya Engkau saja yang terus menuntun dan ajari kami untuk semakin baik setiap harinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Jadi
Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34, yang demikian firman-Nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji medley NKB 133 dan KJ 299. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga,
kami kembali mengucap syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan pada kami hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui kegiatan gerejawi. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati dan berikan hikmat kepada pengelolanya. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk menerima kuasa-Mu seutuhnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa kita semua diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kita melalui pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita mengingat, biarkanlah kita menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Kita menjadi keluarga yang peduli. Supaya dengan kepedulian itu akan menjadi nyata bahwa keluarga kita adalah keluarga kerajaan Allah yang menghadirkan damai sejahtera dengan kepedulian. Pegang tanganku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah, Bapa kita, damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, kemampuan, kebijaksanaan, hikmat, dan penyertaan Roh Kudus menjadi berkat bagi saudara-saudara menjalani hidup kini dan selamanya. Amin.